Silakan Pak Pujo. Oh, Pujo dan tadi keluar tadi. Sip, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur hadirat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman serta Islam, dan ditambah lagi nikmat sehat walafiat. Sehingga kita semua dapat hadir untuk mengikuti kajian pada hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat, serta pengikutnya, dan kita semua sampai yaumul akhir. Baik. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan lagi kajian dari Majelis Taklim Safir yang kita melanjutkan kajian ensiklopedia sholat bersama Pak Ustadz Agus Hendra. Baik, kita sekarang masuk kepada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat tatawwu. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulilladzi ja'alana min shalihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Baik Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita tergabung dengan Majelis Ta'lim Safir di Emerald Townhouse ya. Di Emerald benar ya? Emerald Townhouse ya. Emerald Townhouse. Mudah-mudahan ya pengajian Majelis Ta'lim Safir ini jadi amal ibadah buat para pengurusnya, para donaturnya, jadi sedekah jariah, jadi amal yang memberatkan timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian ensiklopedia sholat sampai di bab waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunnah tatawwu. Kita kan udah bahas ya amal-amal yang sholat-sholat sunnah kita udah bahas apa aja ya. Banyak banget sholat sunnah yang sudah kita bahas. Dari mulai qobliyah ba'diyah, dari tahajud, witir, dari sholat istikharah, dari sholat taubat, sujud syukur, sujud tilawah, taraweh, qiyamul lail, duha, dan banyak yang sudah kita bahas tentang masalah sholat sunnah. Nah ternyata dalam pembahasan sholat sunnah ini harus diperhatikan ada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunnah. Ya, taib. Ada 5 waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah kan kita udah pernah bahas sholat sunnah mutlak itu apa Pak Pujo ya? Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Ya, misalnya Pak Pujo habis maghrib nungguin isya, ya baca Quran udah, ba'diyah udah, ya udah. Sholat aja 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai isya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak itu satu antara maghrib dan isya bagus ya. Yang kedua sholat sunnah mutlak juga bagus ketika sebelum memulai sholat tahajud. Jadi kalau kita mau sholat sunnah mutlak itu bagus kalau mau tahajud sholat sunnah mutlak dulu. 2 rakaat ringan ya, 2 rakaat ringan. Kayak pembukaan begitulah. Ya, jadi sholat sunnah mutlak ini adalah sholat sunnah bagi orang-orang yang pengen pengen semangat
pengen semangat sholat gitu ya, pengen misalnya saya udah sholat nih, udah semuanya yang qobliyah ba'diyah, tapi pengen nambah lagi, nah itu sholat sunnah mutlak. Nah ya, jadi ada 5 waktu dilarang mengerjakan sholat sunnah mutlak, terdiri dari 5 waktu secara luas dan 3 waktu secara ringkas. Jadi 5 waktu secara luas, kemudian 3 waktu secara ringkas. Baik, kita lihat. Saya ulangi dulu ya sebelum kita bahas panjang lebar. Saya utarakan dulu bahwa yang dilarang mengerjakan sholat di waktu-waktu terlarang seperti habis asyar, ya, kemudian sebelum terbenamnya matahari, kemudian habis subuh, terus kemudian terbitnya matahari sampai terbit juga nggak boleh. Kemudian waktu zawal, ya, waktu 15 menit sebelum zuhur, itu 5 tuh Kang. 5 waktu yang dilarang. Secara luas, secara ringkasnya ya habis subuh sampai terbit matahari, habis asar sampai terbenam matahari, terus kemudian waktu zawal itu 15 menit sebelum sebelum zuhur. Maka ini adalah waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Sholat apa yang nggak boleh? Yaitu sholat sunnah mutlak. Yang nggak boleh adalah sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah yang nggak ada sebabnya. Kalau tahiyatul masjid boleh karena ada sebabnya. Sholat sunnah wudhu boleh kan ada sebabnya habis wudhu. Ya, kemudian sholat jenazah boleh karena ada sebabnya. Sholat gerhana habis asar boleh karena ada sebabnya. Baik, kita lihat waktu makalahnya. Waktu secara luas adalah, lanjut. Waktu secara luas adalah dari sholat subuh sampai matahari terbit, dari terbit matahari sampai naik sekitar setinggi tombak, saat matahari berada tepat di tengah-tengah langit sampai tergelincir, dari sholat asar sampai matahari terbenam, dan jika matahari sudah mulai terbenam sampai ia benar-benar terbenam. Ini 5 waktu secara meluas, ya. Sedangkan yang secara ringkas adalah dari sholat subuh sampai matahari naik sekitar setinggi tombak, saat matahari berada di tengah-tengah langit sampai condong, dan dari sholat asyar sampai matahari terbenam. Baik, ya, jadi paling gampang mungkin yang nomor 3 aja ya Kang ya. Ya, karena hampir sama kan ya. Hampir sama. Intinya habis subuh sampai terbit matahari nggak boleh sholat. Maka yang sholat syuruk juga kan jangan pas terbit. Ya, ada orang-orang pas terbit langsung syuruk. Salah. Harusnya tambah 10 menit atau 15 menit baru dia sholat syuruk. Kemudian dari habis subuh sampai syuruk tadi, kemudian dari habis asar sampai terbenam matahari nggak boleh habis asar sholat. Kecuali Kang ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya, seperti Nabi pernah Kang belum ba'diyah duhur maka dibayarnya habis duhur, habis asar. Nabi pernah ya belum ba'diyah duhur, kemudian dibayar habis asar. Ya, itu diqadha ya, diqadha habis asar. Itu sholat ba'diyah duhur dibayar habis asar. Catatannya nggak boleh jadi kebiasaan kalau mau mengqadha ba'diyah duhur habis asar ya. Nggak sering gitu loh. Ada yang bilang itu khusus Nabi. Ada yang bilang enggak, siapa aja boleh, tapi syaratnya nggak boleh jadi kebiasaan. Nah, sekarang ada kasus Kang, ada orang belum sholat asar, terus 5:30 kan mau terbenam matahari itu. Dibilang begini, nggak boleh sholat tahu matahari mau terbenam. Lah, kan dia belum sholat asar. Ya, jadi kalau sholat asar ya harus dilakukan mau matahari terbenam juga, bahkan sebelum matahari, sebelum datang azan maghrib, kalau dia masih sempat 1 menit lagi ya sholat gitu loh. Belain rakaat pertama, kejar rakaat pertama. Ya, rakaat pertama dikejar, Allahu Akbar, Fatihah saja, kemudian ruku, i'tidal, ya sujud, duduk sujud lagi, naik ke atas azan, lanjutin aja Kang, udah sah tuh. Karena udah dapat 1 rakaat. Man adraka raka'atan faqad adrakas shalah. Siapa yang dapat 1 rakaat maka dia dapat
dapat pahala sholat berjamaah, dapat pahala sholat sholat yang dia kerjakan itu. Jadi secara ringkas yang dilarang itu adalah habis subuh, ya, habis asar, dan 15 menit sebelum zuhur. Cuma kalau Anda belum sholat asar, udah 5 menit lagi mau maghrib, ya sholat asar, mau terbenam mau apa juga. Walaupun kiamat datang, ya Anda sholat karena belum sholat kan gitu loh. Ya, seperti subuh, ya. Kan waktu subuh bentar lagi Pak Ustadz, udah 5 menit lagi mau suruk. Ya Anda belum sholat subuh, ya sholat gitu loh. Mau matahari terbit kayak apa. Ya, makanya belain satu rakaat dikejar satu rakaat. Kemudian apa tadi 15 menit sebelum zuhur. Nah, ini kan 15 menit sebelum apa tadi? Zuhur ini itu tidak ini terkecuali hari Jumat kan. Kita datang ke masjid kan ya hari Jumat. Misalnya kita datang 15 menit sebelum azan ya, sebelum Jumatan. Kita boleh sholat itu tahiyatul masjid dulu. Masih ada 10 menit. Dah, sholat sunnah mutlak boleh itu 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai khatib masuk ke atas mimbar baru dia berhenti sholatnya. Ya. Baik, secara ringkas 3 tadi, habis asar, habis subuh, dan 15 menit sebelum terbit matahari. Lanjut, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, lanjut. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari naik, dan tidak ada sholat setelah asar sehingga matahari terbenam. Baik, ini dalil yang nggak boleh sholat sunnah mutlak. Ya, lanjut, dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan. Dalam sebuah riwayat Al-Bukhari disebutkan, tidak ada sholat setelah 2 sholat, setelah sholat asar sampai matahari terbenam, dan setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya, karena sholat sunnah mutlak itu bebas kapan saja, kecuali habis asar, kecuali habis subuh, dan kecuali hari Jumat ya Kang ya, hari Jumat. Ya, misalnya ibu datang ke masjid 15 menit sebelum zuhur, itu nggak boleh sholat sunnah mutlak, tapi ibu boleh tahiyatul masjid. Ya, sholat duha juga nggak boleh kalau waktu zawal ya. Tapi kalau tahiyatul masjid boleh karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Sholat sunnah wudhu boleh. Kenapa sebabnya? Karena wudhu, kan habis wudhu. Jadi yang nggak boleh apa? Sholat habis asar sama habis subuh. Sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Ya, kalau tahiyatul masjid, sholat pulang dari safar, sholat qobliyah ba'diyah, itu semua kan ada sebabnya. Ya, kalau sholat sunnah mutlak tidak ada sebabnya. Kapan aja dia mau ibadah boleh, tapi nggak boleh habis asar, habis subuh, dan satu lagi ketika matahari di pertengahan, alias zawal 15 menit sebelum zuhur. Lanjutkan, tidak ada sholat. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam, dan tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Baik. Dari Amal bin Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang sholat. Beliau menjawab, lanjut, kerjakanlah Sholat subuh, kemudian berhentilah dari sholat sehingga matahari terbit sampai ia naik. Sungguhnya pada saat terbit, matahari itu terbit di antara 2 tanduk setan, dan pada saat itu orang-orang kafir bersujud untuknya. Kerjakanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu disaksikan dan dihadiri malaikat sampai bayang-bayang tombak semakin pendek. Selanjutnya berhentilah dari sholat. Maksudnya itu Kang, sholat qobliyah duhur ya Kang ya, sholat qobliyah duhur. Jadi sholat qobliyah duhur ini, ya, jika bayangan sudah tampak kembali, kerjakanlah sholat, karena sungguhnya sholat itu disaksikan dihadiri malaikat. Ada yang menyebutkan ini sholat qobliyah zuhur ya. Sholat qobliyah zuhur itu bagus ya, hingga engkau mengerjakan sholat asar. Lanjut, berhentilah. Selanjutnya berhentilah dari sholat, karena pada saat itu jahanam sedang dipanaskan. Berhentilah dari sholat sehingga matahari terbenam. Kelewat. Berhentilah dari sholat sehingga matahari terbenam. Karena sesungguhnya matahari itu terbenam di antara 2 tanduk setan,
Ya. Dan pada satu orang-orang bersujud kepadanya. Maksudnya dari sholat sehingga matahari terbenam. Jadi ini waktu-waktu yang dilarang untuk apa tadi? Untuk sholat ya. Jadi di sini pada hadis ini dari hadis Amr bin Abbas, dikerjakanlah sholat subuh, kemudian jangan sholat sampai matahari terbit. Kemudian setelah terbit, ya matahari terbit di antara dua tanduk setan dan makanya nggak boleh sholat pas terbit gitu loh. Makanya dulu pernah lagi di mana ya, di Masjidil Haram, saya sholat mau sholat syuruk ya, pas matahari terbit maka ditegur sama nanti ditunggu-nunggu 15 menit karena memang ada larangan sholat pas matahari terbit. Kemudian tadi juga asar nggak boleh ya. Kemudian dari Uqbah bin Amr. Dari Uqbah bin Amir bin Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia bercerita, ada 3 waktu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengerjakan sholat atau menguburkan orang meninggal di antara kita, yaitu ketika matahari terbit sampai naik, saat seseorang berdiri tegak tanpa ada bayangan sampai matahari condong, dan saat matahari condong untuk terbenam sampai terbenam. Taib. Ini juga hadis memperkuat 3 waktu yang dilarang untuk sholat sunnah apa tadi? Sholat sunnah mutlak ya. Ustadz, kalau sholat tahiyatul masjid itu lain, itu boleh ya, itu ada sebabnya. Kemudian dari Ibnu Umar, dia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika matahari belum terlihat, tangguhkanlah sholat sampai matahari itu benar-benar tampak. Jika matahari masih terlihat, tangguhkanlah sholat sampai matahari itu benar-benar terbenam. Jadi tadi ini menguatkan jangan sholat ketika terbit matahari ya atau habis subuh ya, tapi tunggulah 10 menit atau 15 menit. Jangan sholat habis asar sampai terbenam matahari. Cuman sekali lagi saya tekankan, yang dilarang ini adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang bebas, yang tidak ada sebabnya. Kemudian pada kelima waktu yang dilarang, mengerjakan sholat itu ditambahkan pula larangan mengerjakan sholat sunnah setelah terbit fajar kedua. Dan hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata badal fajr illa sajdatain. Tidak ada salat setelah fajar terbit kecuali 2 sujud, 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi lanjutkan, hal itu ditafsirkan? Hal itu ditafsirkan oleh lafaz Abu Daud dari Yasar, pembantu Ibnu Umar. Dia bercerita, Ibnu Umar pernah melihatku ketika aku sedang sholat setelah terbit fajar. Dia berkata, wahai Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami ketika kami sedang mengerjakan sholat ini. Beliau bersabda, hendaklah orang-orang yang hadir di antara kalian memberitahu yang tidak hadir. Janganlah kalian sholat setelah fajar terbit kecuali 2 sujud, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi gini Kang Fujo, alangkah bagusnya kalau kita datang ke masjid, tapi sudah azan ya Kang ya, sudah azan, itu sholatnya qobliyah subuh saja. Maka qobliyah subuh itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Jadi nggak usah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, cukup qobliyah subuh saja. Karena mengamalkan hadis ini. Apa tuh? Ya, janganlah kalian sholat setelah fajar terbit, ya setelah azan subuh, kecuali 2 rakaat saja. Karena ada orang sholatnya 4 Kang, tahiyatul masjid dulu, baru qobliyah subuh. Padahal yang bagus cukup qobliyah subuh saja. Maka itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid itu tidak harus berdiri sendiri. Tidak harus Anda niatin sholat tahiyatul masjid. Pokoknya ketika Anda masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah, 2 rakaatnya apa? Ya bebas, mau apa aja. Kalau Anda sholat qobliyah subuh, berarti itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Kalau Anda niat sholat sholat qobliyah asar, ya berarti itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Karena yang penting jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Tapi lain lagi kalau dia datang ke masjidnya itu sebelum azan, Mas Pujo. Maka dia boleh sholat tahiyatul masjid. Ya, kan belum ada qobliyah subuh karena belum masuk fajar. Ya, qobliyah subuh itu setelah fajar.
Maka ketika dia belum fajar, dia datang ke masjid, ya tahiyatul masjid dulu. Tapi begitu fajar datang, azan subuh bunyi, maka Anda jangan sholat kecuali 2 rakaat saja. Itu apa? Qobliyah subuh saja. Ya, qobliyah subuh saja. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, itu tadi pembahasan sedikit tentang sholat-sholat yang tidak boleh dilakukan. Sholat sunnah mutlak itu tidak boleh dilakukan setelah matahari terbit, setelah habis subuh sampai matahari terbit, habis asar setelah sampai matahari terbenam, dan di waktu zawal. Kecuali zawal hari apa tadi? Jumat. Ya, hari Jumat, bapak-bapak datang ke masjid, lalu sholat tahiyatul masjid, masih banyak waktu sisa. Ini ada 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, niatin sholat sunnah mutlak. Taib. Selanjutnya, terus tadi ya, yang qobliyah subuh. Jadi jangan sholat setelah apa fajar kecuali 2 rakaat. 2 rakaat ini apa ya? Qobliyah subuh. Ya, jadi nggak usah tahiyatul masjid, langsung qobliyah subuh saja. Maka tahiyatul masjidnya sudah termasuk di dalamnya. Tapi kalau datangnya sebelum azan, ya dia tahiyatul masjid dulu, azan beres, baru dia sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, qobliyah subuh, ya. Lanjut nomor 2. Beberapa sholat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Mengenai sholat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat ini, para ulama rahimahullah telah berbeda pendapat. Apakah sholat-sholat tersebut boleh dikerjakan pada waktu yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat atau tidak? Yang benar, sholat-sholat tersebut dikhususkan boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Apa aja tuh yang boleh? Ya kayak tadi, ya tahiyatul masjid, ya sholat jenazah, sholat apa? Sholat sunnah taubat, sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah. Jadi sholat sunnah yang ada sebabnya, seperti sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, itu boleh bebas dilakukan kapan saja, walaupun terbenam matahari, walaupun terbit matahari, walaupun habis asar, walaupun habis subuh, boleh. Ya, itu dilakukan karena ada sebabnya. Tapi kalau sholat sunnah mutlak nggak boleh, karena dia sholat yang tidak ada sebabnya. Lanjut, Setelah menyebutkan beberapa hadis yang melarang mengerjakan sholat pada waktu-waktu tertentu, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, di dalam hadis-hadis tersebut terdapat larangan Nabi SAW untuk mengerjakan sholat setelah asar sampai matahari terbenam, setelah subuh sampai matahari terbit, setelah matahari terbit sampai naik, dan saat matahari berada tepat di tengah-tengah sampai condong, dan pada saat matahari menguning sampai terbenam. Umat Islam sepakat untuk memakruhkan sholat yang dikerjakan bukan karena suatu sebab pada waktu-waktu tertentu. Mereka sepakat untuk membolehkan sholat wajib yang dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Nah, sholat wajib mah bebas kapan aja ya. Yang utama adalah tepat pada waktunya. Cuman kalau ternyata Anda macet ya, kemudian sampai rumah sisa 10 menit lagi, ya walaupun mau mau terbenam matahari, ya sholat harus, karena itu sholat wajib. Ya, sholat wajib nggak boleh ditinggalkan. Ya, jadi segera sholat wajib. Oke, kalau kita kemana-mana penting pikirin sholat di mana gitu. Ya, jadi untuk sholat sunnah mutlak saja yang nggak boleh sholat yang nggak boleh sholat di waktu-waktu terlarang tadi. Sedangkan sholat sunnah yang ada sebabnya dibolehkan. Ya. Kemudian, tetapi mereka berbeda pendapat dalam salat sunnah yang dikerjakan karena ada suatu sebab seperti salat tahiyatul masjid, sujud tilawah, sujud syukur, salat id, atau jenazah, dan setelah mengqada salat dan tinggal mazhab Syafi'i dan sekelompok orang membolehkan hal tersebut dengan tidak memakruhkannya, sedangkan mazhab Abu Hanifah dan juga lainnya menyebutkan hal itu termasuk dalam rangka keumuman hadis-hadis yang ada. Dalam hal itu Imam Syafi'i dan orang-orang sependapat dengannya beralasan bahwasanya telah ditegaskan bahwa Nabi SAW pernah mengqada salat sunnah zuhur setelah asar. Jadi ingat ya, Nabi pernah sholat ba'diyah duhur habis asar. Tuh, berarti boleh dong ya, karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Qadha.
Ya, Nabi itu sibuk ngurusin tamu sehingga habis sholat wajib nggak sempat sholat ba'diyah duhur, maka dilakukan habis asar. Maka ini dijadikan dalilnya bolehnya orang sholat wajib di waktu-waktu yang terlarang, ya. Seperti tadi waktunya, ya. Demikian halnya dengan sholat wajib dan sholat jenazah juga lebih pantas dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memilih untuk berpendapat bahwa sholat dikerjakan karena suatu sebab dapat dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang tersebut. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, sholat yang ada sebabnya, ya, seperti tahiyatul masjid itu atau sholat sunnah wudhu, ya, itu boleh dilakukan boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Jadi yang nggak boleh di waktu terlarang itu hanya sholat sunnah mutlak saja. Kemudian berikut pernyataan beliau selengkapnya, lanjutkan. Yang demikian itu. Yang demikian itu merupakan satu dari beberapa pendapat ulama yang paling benar, yaitu pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad pada salah satu dari dua riwayat yang bersumber darinya. Yang mulia Imam Ibnu Bas rahimahullah mengatakan, seperti yang dikemukakan oleh ulama, larangan itu diperuntukkan bagi sholat yang tidak ada sebab dan dikecualikan bagi sholat-sholat yang dikerjakan karena suatu sebab dengan menggabungkan dalil-dalil yang ada. Ini adalah pendapat yang saya rasa ini cukup, Kang. Ya, kesimpulannya itu aja. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ya, di antara dalil yang menunjukkan pengecualian sholat-sholat yang dikerjakan karena suatu sebab adalah hadis Jubair bin Mut'aim. Dia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Bani Abdul Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun untuk tawaf. Nah, ini termasuk sholat sunnah tawaf bebas kapan aja, ya, walaupun di waktu terlarang. Dan sholat di bait ini maksudnya Ka'bah, kapanpun dia kehendaki, baik malam maupun siang. Ya, jadi sholat sunnah tawaf termasuk sholat sunnah yang bebas dilakukan kapan saja. Ibu tawaf selesainya asar, ya, habis itu sholat asar, habis itu belum sholat sunnah di makam Ibrahim, ya, sholat sunnah tawaf kan di sekitar makam Ibrahim, maka ibu boleh melakukannya walaupun habis asar, ya, termasuk sholat sunnah apa tadi, tawaf itu bebas dilakukan kapan saja, yang penting habis tawaf, walaupun itu waktu yang dilarang yaitu habis asar dan habis maghrib. Habis asar dan habis subuh, maka boleh melakukannya karena sholatnya ada sebabnya. Apa sebabnya? Habis tawaf. Sholat sunnah wudhu boleh. Kenapa? Habis wudhu. Karena ada sebabnya, habis wudhu. Ya, sholat jenazah kayak boleh, ya. Kemudian hadis Yazid bin Aswad, dia bercerita, lanjut, Aku pernah ikut menunaikan ibadah haji bersama Nabi SAW. Kemudian aku mengerjakan sholat subuh bersama beliau di Masjid Al-Qaif. Setelah selesai menunaikan sholatnya, beliau pindah ke samping. Tiba-tiba beliau melihat dua orang laki-laki di antara kumpulan orang yang tidak mengerjakan sholat bersama beliau. Beliau bersabda, bawa keduanya kepadaku. Kedua orang itu dibawa menghadap beliau, bergemetar ketakutan. Lalu beliau bertanya, apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat bersama kami? Keduanya menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sudah mengerjakan sholat di kediaman kami. Jadi Nabi lagi sholat subuh, kemudian ada dua orang yang nggak sholat. Maka Nabi SAW nyuruh manggil orang dua tuh, lalu ditanya, ternyata orang itu sudah sholat subuh di rumah, kan? Sudah sholat subuh di rumah. Maka apa kata Nabi? Fala taf'ala iza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Artinya janganlah kalian lakukan hal itu lagi. Jika kalian sudah sholat di kediaman kalian, kemudian kalian mendatangi masjid tempat sholat berjemaah, kerjakanlah sholat bersama mereka karena yang demikian itu sebagai ibadat tambahan bagi kalian berdua. Ya, jadi niatnya apa Pak Ustadz? Niatnya sholat sunnah, kan? Ya, jadi misalnya ya, saya udah sholat di masjid A. Pas sampai masjid B, ternyata masjid B ini kan nungguin subuhnya agak lama. Ya mungkin setengah jam. Sedangkan di masjid-masjid biasanya 15 menit, 10 menit. Ya. Pas saya sholat di asar, saya balik ke masjid untuk ngajar.
Ternyata di masjid itu pas qomat, Kang, maka saya ikut sholat, Kang. Tapi sholat saya yang kedua itu dianggap sholat apa tadi? Sunnah, bukan sholat wajib lagi. Jadi niatnya ya sholat sunnah. Ya, niat sholat sunnah. Jadi kan gak enak juga ya, Kang, ada di masjid tapi nggak sholat. Ya, ada di masjid tapi nggak sholat. Ya, maka saya boleh ikut sholat lagi. Walaupun udah sholat apa tadi? Subuh. Maka sholat subuh saya di Masjid As-Saff itu udah jadi satu pahala. Tapi begitu saya datang ke masjid lain, kok belum qomat? Tiba-tiba saya datang qomat, ya, lalu saya boleh sholat, ya, di belakang mereka, tapi niatnya sholat apa tadi? Sunnah. Maka kata Nabi SAW, fa innaha lakum nafilah. Maka itu sebagai ibadah tambahan bagi kalian berdua. Taib, ini dalil bahwa bolehnya sholat di waktu terlarang, habis subuh, habis asar, dan di waktu zawal bagi apa tadi? Bagi sholat sunnah tawaf, satu tadi udah dibahas. Kemudian sholat apa tadi? Nih, sholat subuh. Ya, sholat subuhnya udah dikerjain di rumah, datang ke masjid, tiba-tiba qomat, maka dia ikut sholat lagi. Tapi pahalanya jadi pahala apa tadi? Sunnah. Dan niatnya pun niat sholat sunnah di belakang orang yang sholat wajib. Inilah dua dalil tentang bolehnya sholat dilakukan di waktu-waktu terlarang. Asalkan benar-benar itu adalah itu adalah sholat yang disyariatkan. Taib. Kemudian dalam lafaz Abu Daud disebutkan, lanjutkan, jika salah seorang di antara kalian sudah mengerjakan sholat di kediamannya, kemudian dia mendapatkan imam di masjid belum mengerjakan sholat, hendaklah ia mengerjakan sholat bersamanya karena sesungguhnya hal itu sebagai ibadah tambahan baginya. Tuh, ya. Misalnya ya, hujan nih, Kang. Hujan ya. Saya sholat di rumah kan boleh hujan sholat di rumah. Akhirnya berhenti, saya habis sholat, saya berhenti tuh hujannya. Saya mampir dulu ke masjid, mau ngapain? Mau ngajar habis subuh. Tiba-tiba qomat, saya udah datang qomat, maka saya ikut sholat. Sholat apa Pak Ustadz? Ya ikut sholat sunnah. Di belakang orang yang sholat subuh. Ya, maka ini dibolehkan. Ya, ini adalah dalil apa? Orang-orang dalil-dalil yang boleh mengerjakan sholat sunnah di waktu terlarang. Ya, udah apa tadi Kang? Sholat sunnah tawaf. Ya, itu kan ada sebabnya tuh. Anda habis tawaf, habis subuh, cepat tiba-tiba datangnya karena Anda juga tawafnya di lantai bawah. Nah, kan belum syuruk tuh. Dan habis subuh tuh nggak boleh tuh, ya. Maka Anda boleh sholat habis subuh sholat sunnah tawaf habis sholat subuh. Walaupun itu waktu terlarang. Kenapa? Karena sholat sunnah tawaf itu ada sebabnya. Kemudian hadis yang kedua dijadikan dalil adalah ada sahabat yang sholat di rumahnya sholat subuh, kemudian begitu datang dia dilihat sama Nabi, dia kok nggak sholat, akhirnya disuruh sholat. Ya kenapa? Karena sholatnya yang kedua jadi pahala sunnah. Ya, ini dalilnya. Fa innaha lakum nafilah, ya, ibadah tambahan itu tambahan bagi kalian berdua. Kemudian dari Abu Zar dia bercerita, lanjutkan. Rasulullah pernah bersabda kepadaku, bagaimana sikapmu jika engkau dipimpin oleh umaro, pemimpin yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya atau menangguhkan sholat dari waktunya? Dia berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau bersabda, kerjakanlah sholat pada waktunya. Jika kamu mendapatkan sholat itu bersama mereka, kerjakanlah sholat karena sesungguhnya ia menjadi ibadah tambahan bagimu. Dan janganlah kamu mengatakan, sesungguhnya aku telah mengerjakan sholat sehingga aku tidak perlu sholat lagi. Jadi misalnya ada cerita Kang, kalau ada pemimpin yang zolim, gak boleh sholat zuhur kecuali jam 1:30. Ya, maka apa yang kita lakukan? Ya sholat zuhur aja tepat waktu. Nah nanti
begitu ada ancaman kalau nggak sholat duhurnya 1:30, maka kita sholat lagi 1:30 itu di masjid. Nah, itu adalah jadi pahala apa tadi? Sunnah. Walaupun 4 rakaat ya Kang ya. Ya, walaupun seperti sholat zuhur, maka ini adalah sholat sunnah. Sholat, jadi sholat orang di belakang jadi ketika Anda kan kata presidennya misalnya nggak boleh sholat duhur kecuali 1:30, maka begitu masuk zuhur Anda langsung sholat ya. Nah nanti jam 1:30 kan disuruh sholat lagi tuh, maka Anda ikutin ya. Kenapa? Karena sholat yang kedua itu pahalanya adalah pahala sunnah. Lanjut, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, di dalam hadis ini terdapat pengertian bahwa tidak ada larangan untuk mengulang sholat subuh, asar, dan maghrib, sebagaimana sholat-sholat lain, karena Nabi SAW telah mengeluarkan perintah untuk mengulang sholat, dan beliau tidak membedakan antara satu sholat dengan sholat lainnya, dan inilah yang sahih. Taib, ya. Jadi yang gampang gimana ya kan ya? Ya itu tadilah. Saya udah sholat di rumah karena hujan, begitu hujan berhenti, saya datang ke masjid pengen ngajar. Ternyata baru qomat, maka saya boleh sholat lagi. Ya, maka sholat saya yang kedua jadi pahala sunnah. Taib, dari Miljan bahwasanya dia pernah berada di sebuah majelis bersama Rasulullah SAW. Azan sholat dikumandangkan lalu Rasulullah SAW berdiri. Selanjutnya beliau kembali sedang Mihjan masih berada di majelisnya. Rasulullah SAW bertanya, apa yang menghalangi mengerjakan sholat? Bukankah kamu ini seorang muslim? Mihjan menjawab, benar, hanya saja aku sudah mengerjakan sholat bersama keluargaku. Jadi ternyata Mihjan ini udah sholat di rumah. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza ji'ta fasalli ma'an nasi wa in kunta qad shalaita." Jika kamu datang maksudnya ke masjid, sholatlah bersama orang-orang meskipun kamu sudah sholat. Tapi di kita mah jarang ya kan ya. Orang habis sholat, misal Pak Pujo sholat di klaster ya, di townhouse. Habis sholat, ya datang ke Masjid As-Soff karena ada rapat gitu lah. Tahu-tahu komat, ya Pak Pujo sholat lagi. Ya, nah biasanya, pahala sholat Pak Pujo yang kedua ini jadi pahala sunnah. Cuma biasanya orang kagak pada mau tuh Kang, belum kok. Loh, kok belum sholat? Aku kabur aja ya, gitu loh. Ya, jadi kalau di Arab mungkin kan jarak antara sholat ke sholat itu lama ya, lama. Sehingga mungkin ada orang yang akhirnya sudah sholat di rumah, datang ke masjid, ternyata masjid belum mulai, maka dia ikut sholat lagi yang kedua, maka ini jadi pahala sunnah. Itu udah berapa dalilnya tuh? Ya, udah 3 dalilnya ya. Yang pertama dalil sholat apa nih yang lagi kita bahas Pak? Dalil boleh sholat 2 kali gitu Pak. Ya, sholat yang kedua itu dari sholat apa tadi? Sunnah. Ya, niatnya jadi sholat sunnah. Kemudian yang lagi kita bahas juga sekarang adalah ketika Anda datang ke masjid ya, ternyata Anda udah sholat di rumah, maka ketika Anda dengar qomat ya di masjid ya langsung sholat subuh bareng-bareng ya, tapi pahalanya jadi pahala sunnah. Taib, banyak nih dalil-dalilnya sih intinya ya. Nah, ini ada lagi nih terakhir deh ya. Hampir sama sih semuanya kan ya. Taib, kita lihat adapun hadis Ummu Salamah yang di dalamnya dia mengatakan, lanjut Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat, lalu beliau masuk ke rumahku dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Aku bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah mengerjakan sholat yang belum pernah engkau kerjakan selama ini. Beliau menjawab, disodorkan kepadaku suatu harta yang sempat membuatku lupa, yakni mengerjakan 2 rakaat yang biasa aku kerjakan setelah sholat zuhur, sehingga keduanya aku kerjakan sekarang. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah kami harus mengkodok keduanya jika kami tidak sempat mengerjakannya? Beliau menjawab, tidak. Jadi ceritanya Nabi masuk ke rumah Ummu Salamah, kemudian Nabi sholat 2 rakaat kan. Padahal itu habis subuh Kang ya. Ya, habis asar maaf. Itu habis asar kan. Maka akhirnya jadi Nabi masuk ke rumah Ummu Salamah, kemudian sholat
sholat 2 rakaat ya habis asar. Padahal kan sholat habis asar nggak boleh. Ya, tapi kenapa Nabi sholat habis asar? Karena sholat ba'diyah apa tadi? Ba'diyah duhur yang belum dikerjakan habis asar. Jadi Bapak Ibu yang kita lagi bahas ini adalah bahwa sholat habis asar, sholat habis subuh itu boleh. Kalau sholatnya memang ada sebabnya. Seperti apa sholat yang ada sebabnya? Ya tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tawaf, ya, atau tadi ya sholatnya subuh di rumah, tiba-tiba datang ke masjid, masih apa tiba-tiba qomat, maka ada sholat yang kedua. Maka sholat yang kedua jadi sholat sunnah. Ya, taib, lanjut. Di sini ada diperbolehkan lanjutkan mengkodo sholat fardu. Diperbolehkan mengkodo sholat fardu pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Jadi Nabi tadi sholat ba'diyah duhur ya kan? Ya. Kapan? Setelah sholat asar. Ya, jadi ada ulama bilang boleh, ya, ada yang bilang itu khusus Nabi, ya, ada yang bilang ya bebas. Tapi nggak boleh jadi kebiasaan. Ya, sholat apa tadi ba'diyah zuhur habis asar itu pernah Nabi lakukan, tapi tidak biasa Nabi melakukannya karena ada uzur tadi. Ya. Kemudian diperbolehkan mengqada sholat fardu ada waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Lanjut. Hal tersebut didasarkan pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, di mana beliau bersabda, barang siapa lupa mengerjakan suatu sholat, maka hendaklah dia mengerjakannya jika dia mengingatnya. Tidak ada kafarat baginya, kecuali hal itu saja. Ya, misalnya ya, saya lupa, belum sholat asar. Ingatnya 5 menit sebelum maghrib. Sedangkan itu kan matahari udah terbenam tuh. Maka saya boleh sholat duhur yang saya lupa tadi. Ya, walaupun di waktu yang terlarang karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah lupa belum sholat gitu. Ya. Kemudian diriwayatkan Muslim, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat atau tidur sehingga tidak mengerjakan, maka kafaratnya tidak mengerjakan jika dia mengingatnya. Segitu pentingnya sholat ya. Orang yang lupa sholat itu disuruh tetap sholat ya selama dia ingat. Ya, kalau dia ingat. Misalnya ada orang belum sholat subuh tadi, lupa ingat sekarang, aduh gue belum sholat subuh ternyata, langsung sholat. Nah itu segitunya pentingnya sholat. Sholat itu nggak bisa hilang ya, nggak bisa hilang kecuali ada sebab-sebab seperti uzur ya, karena haid ya nggak sholat dan nggak boleh. Kemudian ini hadis-hadisnya ya tentang, nah ini dari hadis-hadis terdahulu terlihat jelas dibolehkannya mengerjakan sholat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Jadi intinya boleh mengerjakan sholat di waktu-waktu yang terlarang, yaitu habis subuh, habis asar, dan di waktu zawal 15 menit sebelum zuhur. Di antaranya mengqadha sholat yang tidak dikerjakan tuh. Jadi boleh kalau Anda mengqadha sholat duhur, ba'diyah duhur habis asar, boleh ya. Bahkan ada sahabat Nabi namanya Amr bin Qais, dia mengqadha sholat qobliyah subuh habis subuh. Mengqadha qobliyah subuh habis subuh. Kan habis subuh nggak ada sholat, tapi dia sholat. Ternyata dia sholat qobliyah subuh, maka boleh. Mengulang sholat berjamaah nih. Jadi kita lagi masuk pada kesimpulan nih Kang ya. Ya, sholat-sholat apa aja yang dibolehkan dilakukan di waktu terlarang. Di antaranya mengqadha sholat yang tidak dikerjakan. Contohnya apa tadi? Ya lupa tadi. Saya belum sholat subuh. Ingatnya pas terbit matahari. Maka saya langsung sholat subuh. Karena lupa. Ya. Kemudian sholat tahiyatul, mengulang sholat bersama jamaah. Tadi ya di rumah udah sholat subuh, ibu-ibu datang ke masjid pengen dengar kajian subuh, qomat ya, maka ikut sholat subuh bareng imam. Nah pahala niatnya apa Pak Ustadz? Ya niat sholat sunnah.
ya niat sholat sunnah. Nah, pahalanya jadi pahala sunnah. Kemudian apalagi sholat tahiyatul masjid, boleh tahiyatul masjid kapan aja, walaupun tahiyatul masjidnya habis asar, ya karena datang ke masjidnya 5:30, ya itu boleh sholat tahiyatul masjid walaupun itu di waktu terlarang. Sujud tilawah ini bebas kan kapan aja. Sujud tilawah kan baca Quran, terus ada ayat sajadah sujud, itu bebas walaupun di waktu terlarang. Kemudian sujud syukur juga bebas, kapan aja. Sholat gerhana ya tergantung Allah yang memberikan gerhana mataharinya ya. Ternyata gerhana mataharinya terjadinya jam 5 sore. Ya berarti Anda sholat asar dulu udah. Terus nungguin itu sampai jam 5 sholat gerhana. Nah itu kan di waktu matahari mau terbenam, maka boleh sholat gerhana di waktu-waktu yang terlarang. Sholat tawaf di Baitullah juga sama boleh walaupun di waktu terlarang. Sholat jenazah setelah asar dan setelah subuh juga boleh. Sholat sejenazah setelah asar dan sholat subuh juga boleh. Dan sholat pada pertengahan siang di masjid pada hari Jumat bagi para makmum hingga imam menaiki mimbar, karena ada larangan mengerjakan sholat sebelum Jumat. Menurut pandangan yang benar, selain itu juga ada sholat sunnah wudhu, sholat isra yang jika ditunda kesempatannya akan hilang. Sholat taubat, ya, qadha sholat sunnah subuh setelah sholat subuh, tapi tidak diperbolehkan mengerjakan sholat jenazah dan mengubur orang meninggal pada waktu larangan yang sangat sempit, jadi pada waktu matahari terbenam, pada saat terbit, pada saat matahari tengah-tengah langit. Kemudian habis nih Kang, ya. Intinya sama aja lah, semuanya pengulangan aja ya Kang ya. Pengulangan aja. Kesimpulannya apa Pak Puju? Coba. Kita dilarang melakukan sholat yang tidak ada sebabnya di waktu-waktu yang dilarang. Kemudian kita boleh mengerjakan sholat di waktu-waktu terlarang jika ada sebabnya, seperti tahiyatul masjid, Sholat sunnah tawaf, ya, sholat jenazah, sholat wudhu, sholat gerhana, ya, atau sholat sunnah yang diqadha, ya, seperti tadi Nabi sholat dia duhur habis asar, ya. Nah itu. Jadi intinya sholat yang dilarang di waktu habis subuh dan habis asar adalah sholat sunnah mutlak, ya. Sholat sunnah mutlak itu nggak boleh. Kenapa Pak Ustadz? Ya dilarangnya alasannya kenapa dilarang ya? Wallahu a'lam. Karena sholat sunnah mutlak ini nggak ada sebabnya. Jadi yang boleh hanya ada sebabnya saja. Kemudian coba ada tanya dulu nggak sebelum kita masuk bab baru? Ada pertanyaan kan? Ada satu. Kiranya bisa diulang sholat mutlak pada waktu tertentu. Mohon kiranya bisa diulang sebab-sebab dilarang sholat mutlak pada waktu tertentu. Jadi sholat sunnah mutlak itu kan bagus dikerjakan kapan tadi? Sholat sunnah mutlak itu bagus dikerjakan kapan Kang? Habis maghrib sampai isya, ya. Yang kedua sebelum sholat tahajud. Itu sebelum sholat tahajud itu sholat sunnah mutlak bagus dikerjakan tuh, ya. Yang ketiga sambil nunggu khatib naik ke atas mimbar hari Jumat. Ya masih ada waktu 15 menit, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu khatib bilang assalamualaikum berhenti, ya. Itulah sholat sunnah mutlak yang bagus. Nah, tapi sholat sunnah mutlak juga bisa dikerjakan kapan saja, kecuali di waktu-waktu terlarang tadi, ya. Misalnya sholat sunnah mutlak dari zuhur ke asar, misalnya, aduh tanggung nungguin asar dari zuhur, ya udah 2 jam Anda nungguin baca Quran, ya baca Quran, udah selesai, udah bosen mungkin pengen ganti, ya sholat sunnah mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, capek lagi baca Quran lagi gitu loh. Boleh itu sholat sunnah mutlak di waktu habis zuhur sampai
menjelang asar. Tapi habis asar nggak boleh. Sholat sunnah mutlak misalnya, tadi kan saya cerita habis maghrib ya isya. Bisa jadi sholat sunnah mutlak ya dilakukan ya misalnya sebelum asar gitu ya, sebelum asar ya misalnya mau 10 menit sebelum asar, sholat tahiyatul masjid udah. Sholat apa lagi ya? Sholat sunnah mutlak gitu ya. Ini sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang bebas dilakukan kapan saja kecuali di waktu-waktu terlarang yang 3 tadi. Cuma kalau mau sholat sunnah mutlak, satu antara maghrib ke isya, kemudian yang kedua kapan Kang tadi yang kedua tuh? Ayo. Kedua Jumatan sambil nunggu khatib naik ke atas mimbar. Yang ketiga, ayo. Maghrib Isya. Tadi maghrib ke isya, terus Jumat dan Jumatan, terus sebelum tahajud. Oh, iya. Sebelum tahajud sholat sunnah. Ya. Ada lagi yang nanya? Pak Ustadz, saya pernah mendengar pendapat salah satu dai yang mengatakan bila kita sudah hijrah, kemudian di masa lalu meninggalkan sholat fardu, maka kita bisa mengqadha sholat tersebut. Ya, memang ada pendapatnya ya. Ada pendapatnya yang mengatakan apa tadi? Ada pendapat yang mengatakan sholat sunnah qadha ya, sholat sunnah qadha, sholat sunnah qadha. Sholat qadha, sholat yang pernah dia tinggalkan ya. Di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah itu dibahas panjang banget. Dalil-dalil yang menyatakan boleh dan dalil-dalil yang menyatakan tidak usah. Ya. Nah, Abu Malik Kamal Said Salim itu mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Ya. Intinya memang ada ulama-ulama yang berpendapat sholat-sholat di masa lalu itu diqadha. Ya, ada yang berpendapat demikian, kita hormatin saja. Ya. Mereka pun memberikan dalil-dalilnya. Kemudian Abu Malik Kamal Said Salim pun membantah dalil-dalil yang tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat qadha, sholat-sholat yang masa lalu. Dia juga menyebutkan dalil-dalilnya. Ya, sampai panjang semuanya dalil-dalilnya dari dua belah pihak dikumpulkan kan. Akhirnya sampai pada satu kesimpulan beliau. Maka menurut beliau, orang yang pernah meninggalkan sholat di masa lalu, maka satu dia bertobat kepada Allah. Kemudian jangan ulangi lagi. Ketiga, perbanyak sholat sunnah. Itu jawaban beliau. Tapi kalau kita dengar ada yang sholat di qadha, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kita berlapang dada ya. Kalau masalah fikih ini suka ada banyak pendapat. Saya pribadi lebih baik tobat, jangan ulangi lagi, lalu perbanyak sholat sunnah. Gitu. Lanjut. Sholat sunnah wudu bisa digabung dengan sholat sunnah mutlak. Kalau gini, kalau sholat sunnah wudu, Anda tuh sudah sholat sunnah mutlak sebenarnya gitu loh. Jadi kalau sholat sunnah wudu itu sebenarnya sholat sunnah. Jadi lebih baik gabungnya jangan nama sholat sunnah mutlak gitu ya. Ya, karena kalau lebih baik gabungnya itu sama tahiyatul masjid. Gabungnya itu sama qobliyah. Itu kalau mau. Jangan sama salat sunnah mutlak. Ya. Jadi salat sunnah mutlak itu apakah bisa digabung? Ya boleh-boleh saja. Cuma Anda kalau ngegabung salat ya, bukan berarti Anda dapat pahalanya semuanya, enggak Kang. Misalnya Anda sholat tahiyatul masjid, digabung qobliyah subuh, digabung sholat sunnah wudu. Bukan berarti Anda dapat pahala 3, bukan. Anda dapat pahala 3 niat gitu loh. 3 niat, bukan pahala sholat 3, bukan. Tapi dapat pahala niat sholatnya ya yang digabung tadi. Tapi pahala sholatnya dapat 2 rakaat gitu loh. Nah, itu menurut Syalbani. Lanjut. Saya izin bertanya. Pertama, apakah jarak 63 km sudah termasuk safar yang sholatnya boleh dikosor? Pertanyaan kedua, jika 7 menit lagi memasuki azan isya, sementara belum sholat maghrib karena kondisi sedang hujan dan ketika hujan berhenti,
musola sedang dipakai jemaah pria dan tidak ada hijab. Akhirnya di jamak takhir sholat maghribnya. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Mohon pencerahan. Taib, jadi gini, apakah jarak berapa tadi? 63 km. Sebenarnya safar itu ukurannya jaraknya itu nggak ada batasan. Batasan itu adalah bagaimana kebiasaan suatu daerah. Ya, kalau di Arab, di Bir Ali aja orang udah sholat 2 rakaat. Karena menurut kebiasaan orang Arab, kalau udah sampai Bir Ali atau Zulhulaifah, kan dekat kan ya, dari Madinah ke Bir Ali itu dekat. Mereka itu udah kosor yang di situ. Ya, itu udah disebut safar. Nah, kalau di Indonesia ini kan belum ada ketentuannya gitu loh. Makanya kalau kita suka bingung, ini ke Sentul safar nggak ya gitu loh. Ya, ke Bogor safar nggak ya gitu loh. Ya, kalau ke Bandung pasti safar. Ya, maka kalau bingung begitu yang disarankan adalah 80 km yang disarankan. Jadi kalau memang bingung ini safar apa bukannya, maka pencetlah ya kilometernya 80 kilometer gitu loh ya. Maka kalau udah 80 udah lebih, berarti bisa. Kalau Anda bingung ya. Tapi kalau Anda enggak yakin ini udah safar, ya udah sholat aja ya. Sholat ya. Ini maksudnya udah safar ini, yakin ini, ya udah sholat aja. Tapi kalau Anda bingung, ambil 80 km. Itu adalah pendapat ulama untuk memudahkan orang yang nggak ngerti apakah ini jarak safar atau bukan. Ya. Kemudian, jadi kalau ibu 63 km dan ibu yakin ini udah safar sebenarnya, udah sholat aja. Ya, udah sholat saja. Tapi kalau bingung, nggak jelas, ini safar apa bukan ya, ya udah 83 kilo, tambahin aja kan. Biar kan tanggung berapa kilo lagi nih. 80 berarti 17 lagi kan, jalanin aja jauh dikit gitu ya, sebentar 17 kilo gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, jika 7 menit lagi masuk azan Isya sementara belum sholat maghrib, karena kondisi sedang hujan dan ketika hujan berhenti musola sedang dipakai jamaah pria, tidak ada hijab, nggak apa-apa, nggak ada hijab. Ya, jadi kalau nggak ada hijab itu ibu sholatnya di belakang, bukan. Jadi gini, sop buat perempuan itu kalau ada hijab maka sopnya di depan hijab maksudnya ya. Ya samping apa kan ada hijab berarti di belakangnya. Tapi kalau nggak ada hijab, ibu sholat di belakang, gitu loh, ya di belakang. Jadi itu fatwa Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Jadi kalau ibu memang nggak ada hijab, sholatlah di belakang ya, di belakang ya. Maksudnya di belakang tuh nggak apa-apa, itu ada laki-laki kan ya. Terus nggak ada hijab, ya nggak ketutup, nggak apa-apa gitu loh. Kalau memang muka ibu takut dilihatin sama orang-orang, ibu pakai cadar, ya tutupin apanya mukenanya ibu tambahin cadar kalau memang takut dilihat, atau ya nggak usah pakai cadar, tinggal ditutupin aja begini Kang ya. Jadi sholat Allahu Akbar tutupin begini, kalau mukanya takut diapain, dilihat, dibolehkan itu ya, dibolehkan. Jadi sholat kan nggak boleh pakai cadar kecuali kalau ada yang liatin terus gitu loh, maka boleh ditutup pakai mukenanya. Jadi ibu harus tetap sholat di masjid ya, karena bisa masih ada 7 menit lagi. Dan kan nggak ada syarat sholat harus ada hijab, enggak ya. Syarat sholat itu kan ada rukunnya, syarat itu madhab kiblat, ini suci gitu loh, nggak ada syaratnya tuh hijab. Jadi kalau memang nggak ada hijab, sholat di belakang ya, di belakang, di halamannya ya, di terasnya ya, di belakang pokoknya gitu loh. Terus kalau memang nggak bisa juga Pak Ustadz mentok tapi ada space, ya udah tutupin mukanya kalau memang takut kelihatan ya. Terus jadi kalau misalnya jamaah takhir itu ya, kalau misalnya ibu pengen jamaah takhir ya, pengen jamaah takhir sekali-kali karena ada hal yang memang seperti hujan, kemudian macet, sekali-kali dibolehkan
Ya, sekali-kali, tapi tidak jadi kebiasaan. Ya. Lanjut. Ustaz, bagaimana kalau kita belum sholat zuhur ketika karena macet sampai rumah waktunya mepet jelang asar kira-kira jam 14.30. Apakah sholat rawatib qobliyah masih dilaksanakan atau ba'diyahnya saja? Sekarang sholat asar jam berapa coba? Sholat asar sekarang waktunya itu saya lihat di sini 4.54. Sedangkan ini 2.54. Sedangkan ini 2.30. Berarti masih ada waktu 24 menit lagi. Ya qobliyah dulu. Qobliyah dulu. Ya qobliyah itu kan dilakukan sebelum sholat wajib. Jadi walaupun ibu sholat wajibnya di akhir, tetap berlaku qobliyah. Karena qobliyah itu dilakukan karena mau sholat wajib, ya. Jadi masih ada waktu 24 menit lagi, ya kan 54 tuh. Berarti 24 menit lagi masih ada. Ibu boleh sholat rawatib qobliyah dulu. Kemudian kan paling berapa menit kan? 3 menit kali. Ya, 3 menit 2 rakaat. Terus masih ada waktu kan? 20 menit lagi ibu sholat zuhur, ya. Kemudian masih ada sisa waktu 10 menit lagi tuh. Jarang orang sholat 10 menit kan, ya. Ya, paling sholatnya 6 menitan gitu loh. Kemudian habis itu ba'diyah zuhur, ya. Kalau di total masih ada sisa waktu ya Kang ya. Masih ada sisa waktu. Jadi saya sarankan itu. Ya, jadi kalau ibu sholat terlambat masih ada hak sholat untuk qobliyah walaupun di akhir. Yang penting jangan sampai gini Bu, ibu sholat qobliyah tiba-tiba nggak sempat sholat zuhur, nah, itu salah tentunya. Ya, jadi kalau memang waktunya mepet-mepet, ya lebih baik. Misalnya mepet-mepet tuh sisa berapa? Sisa 5 menit lagi, yaitu mendingan sholat zuhur dulu, ya gitu. Tapi kalau sisanya banyak, 15 menit, qobliyah aja dulu, baru sholat zuhurnya, ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, untuk perempuan sholat fardunya harus menunggu qomat dari masjid? Enggak ya. Perempuan itu sholat itu kalau udah azan ya, udah azan berkumandang, ya dia boleh sholat duluan, nggak usah nungguin. Yang qomat itu kan yang mau ke masjid ya. Yang mau ke masjid baru dia patokannya adalah qomat. Misalnya Bapak pengen ke masjid, Bapak qobliyahnya di rumah, Pak Pujo qobliyah di rumah, tiba-tiba musola itu townhouse qomat, Pak Pujo kan mau ke masjid, itu batalin qobliyahnya langsung ke masjid, ya, karena Pak Pujo memang niatnya sholatnya kemana, ke masjid. Maka begitu Pak Pujo lagi qobliyah tiba-tiba qomat, batalin karena Pak Pujo pengen ke masjid. Ya kan nggak boleh sholat lagi qomat kalau orangnya ada di masjid atau memang niat ke masjid, gitulah. Tapi kalau ibu kan sholatnya di rumah, maka mau qomat, bergema atau apa, ibu boleh sholat qobliyah aja dulu, ya. Tapi kalau misalnya ibu sholatnya sebelum qomat masjid, gimana Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa, kan ibu mau bukan mau sholat jamaah di masjid. Yang penting sholat itu dilakukan sudah masuk waktunya, ya, sudah masuk waktunya. Ibu qomat aja sendiri, kan termasuk daripada zikir adalah qomat buat perempuan. Dari Ibnu Anas bin Malik dan Ibnu Umar. Jadi ibu-ibu sholat qomat aja sendiri, jangan ngikutin qomat masjid ya. Kayak sholat Jumat kan, ibu-ibu tuh ya sholat Jumat kalau udah azan, bukan nungguin orang pulang Jumat. Ya, orang pulang Jumat kan 12:30 ya kan? Ya. Jadi ibu-ibu sholat Jumat ya setelah azan gitu loh, bukan pas Jumatan pulang laki, bukan. Malah laki pulang Jumatan tuh kan makan gitu loh. Istrinya lagi sholat. Ya, gitu. Lanjut. Mohon penjelasan Ustadz, sholat rawatib bukannya sebelum azan. Ya, sholat rawatib setelah azan itu.
Sholat sunnah rawatib itu kan sholat sunnah ya yang mengiringi sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah rawatib sebelum azan ya salah atuh. Ya, jadi sholat sunnah rawatib itu Ibu setelah azan. Ya, sholat sunnah rawatib itu apa? Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Seperti qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, ya qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Ya, itu syaratnya sudah azan, gitu ya, sudah azan, bukan sebelum azan. Ya, salah. Lanjut. Assalamualaikum. Pak Ustadz, apakah punggung tangan termasuk aurat? Karena saya suka lihat banyak perempuan sholat punggung tangannya kelihatan. Bukan, ya tangan atas bawah nih sampai sini kan apa namanya pergelangan itu bukan aurat. Perempuan itu boleh kelihatan sholat itu muka dan tangannya, telapak tangannya sampai pergelangan. Jadi nggak apa-apa perempuan kelihatan pergelangan tangannya dan telapak tangannya atas bawahnya, punggungnya juga nggak apa-apa. Cuma ya kalau di mazhab Imam Ahmad dan termasuk pernyataan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau perempuan menutup seluruhnya sampai tangannya itu lebih bagus. Jadi yang nggak kelihatan, yang kelihatan cuma apa? Muka saja, ya. Jadi mukanya tetap kelihatan. Saya ulangi, perempuan boleh kelihatan muka dan tangannya. Tangannya tuh sampai sini pergelangan tangan, ya. Ini boleh kelihatan, ya. Boleh kelihatan atas punggungnya, telapak tangannya boleh sampai pergelangan. Tapi lebih bagus dia tertutup semuanya. Tertutup apa? Tertutup telapak tangannya. Itu lebih bagus. Lanjut. Mohon bertanya Pak Ustadz, sebagai perempuan sholat di rumah jika rumah dekat masjid terdengar azan dan iqomah. Apakah berlaku juga waktu yang terbaik untuk doa antara azan dan iqomah? Iya, doa antara azan iqomah itu bukan untuk yang ada di masjid. Ya, bukan untuk yang sholat di masjid juga. Tapi buat yang tidak di masjid seperti ibu-ibu atau orang sakit, anak kecil, berlaku juga antara azan itu. Makanya gini Kang, kalau kita yang ada di masjid, itu sholat qobliyah dulu, habis azan kita kan jawab azan. Mungkin doanya lagi sholat aja enak. Ya boleh doa habis azan langsung sedikit. Nah kita kan langsung qobliyah kan? Qobliyah. Nah sambil qobliyah kita doa lagi sujud misalnya. Setiap sujud kita doa. Masih ada waktu kita doa lagi. Tapi buat ibu-ibu ya yang ada di rumah, mendingan Kang habis azan, nah selesai langsung doa aja yang banyak gitu loh. Karena ibu-ibu ini kan nggak jelas komatnya lewat yang mana gitu loh. Ya kalau kita kan ada di masjid pasti komatnya yang kita datangin ke masjidnya. Maka kita waktunya luas. Kenapa? Karena bisa tahu ini udah malah ada timernya lagi. 5 menit lagi. Oh, sholat sunnah dulu. Doa dulu. Tapi kalau ibu-ibu kan nggak jelas. Ya, waktunya yang mau diikutin yang mana. Maka lebih baik supaya nggak kehilangan waktu yang bagus. Ya, maka habis azan langsung doa aja yang panjang. Baru kemudian itu sholat sunnah. Baru sholat wajib. Kan ibu di rumah sholatnya. Ya, ada lagi? Habis pertanyaan. Ada habis. Kok di sini bab 23 itu tentang apa ya kan? 23 sholat jamaah. Sholat jamaah. Terus saya nggak ada. Sebentar. Sambil nunggu ya Kang. Ya. 23 bab. Lupa di mana naruhnya. Sholat jamaah. Sana ada. Ada lagi yang nanya Kak? Belum ada Ustaz. Ya sebentar ya saya.
Ada satu pertanyaan, Pak Ustaz. Baik. Doa setelah jawab azan apa yang terbaik? Apa aja ya sebenarnya, Maya? Doa yang kita butuhkan. Jadi gini, yang justru yang banyak orang nggak tahu itu adalah doa habis azan yang terbaik, bukan doa setelah azan. Jadi kalau doa setelah azan mah apa aja ya, ya syukur dari Quran dan hadis jauh lebih bagus. Ya sekarang saya ulangi dulu deh. La ilaha illallah. Kita jawab la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 1. 2. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Itu menyebabkan dosa kita diampuni itu. Yang ketiga baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu kan doa bagus tuh ya. Doa apa tuh? Doa itu salawat Ibrahimiyah ya. Kemudian baru baca Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kemudian yang kelima baru doa bebas. Ya, jadi ada 5 tahapan ya. Ada 5 tahapan orang kalau pengen doa habis azan. Saya ulangi ya. La ilaha illallah. Kita jawab. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 1. Raditu billahi rabba. Wa bi Muhammadin rasulah. Wa bil islami dina. Tuh ya. Ini menyebabkan dosa kita diampuni. Baca salawat. Yang minimal kalau mau yang pendek. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yang keempat, baru baca Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wa salatil qa'imati Muhammad al-wasilah al-fadilah ba'su maqamam mahmudin alladhi wa'adda. Yang kelima, doa bebas. Nah, doanya apa aja? Kalau doa-doa kan banyak banget ya. Ya, yang paling penting lah doa sehebat apapun, sepanjang apapun jangan tinggalin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Ibu bisa doa ya, doa seperti misalnya ya, doa kayak minta rizki. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa gfirli. Kan bagus tuh doa itu tuh. Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyak hartaku. Wa waladi, anak-anak tuh ya. Allah maksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani, dan berkahi apa yang kau berikan kepadaku. Anak-anak berkah semuanya ya. Barik li fi ma ataitani wa atil hayati ala ta'atik. Ya, ya doanya ya apa ya dilihat ya di mana doanya. Kalau saya nulis itu susah. Wa atil hayati ala ta'atik ya. Panjangkan usiaku dalam ketaatan ya, wagfirli, ampuni dosaku. Itu bagus ya. Saya pernah bahas doa itu di pembahasan pembahasan panjang umur ya, doa panjang umur. Coba kalau masih nyimpen ya, kalau masih simpen saya share doa. Ada lagi pertanyaan? Ada. Pak Ustadz, kalau ba'diyah zuhur ditunda agak lama dari sholat wajibnya bolehkah? Nggak apa-apa ya, nggak harus bersambung ya. Nggak harus bersambung, nggak harus langsung. Yang penting sebelum asar ya, sebelum asar. Nah ini ada doanya nih ya. Doanya ada lagi kan? Untuk Ini sholat doa.
Lanjut. Untuk sholat jenazah baiknya dilakukan sebelum sholat asar atau setelah sholat asar, mengingat tidak diperbolehkan sholat pada asar. Kan boleh tadi sholat jenazah habis asar, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Kan tadi udah apa? Udah dibahas, sholat jenazah habis asar itu nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Apakah tidak usah mengangkat tangan waktu berdoa? Doa apa nih? Kalau doa antara azan dan qomat boleh ngangkat tangan. Itu yang mau doa tadi ya. Sudah saya share ya. Siapa nama yang tadi nanya, ibu siapa itu? Ya, itu doa bagus tuh. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Ya, ya Allah, perbanyak harta dan anakku, berkahilah karunia yang kau beri, panjangkanlah umurku dalam ketaatan padamu, baguskanlah amalku dan ampunilah dosa-dosaku. Ada kan? Ada nggak? Ada. Ada ya. Ya, taib. Jadi sholat jenazah kembali boleh habis asar ya. Kan tadi sholat-sholat yang dibolehkan habis asar tuh sholat yang ada sebabnya, termasuk sholat jenazah. Apalagi tadi kan? Lupa. Jadi tidak mengangkat tangan. Doa ngangkat tangan tuh doa apa ya maksudnya? Apakah tidak usah mengangkat tangan waktu berdoa? Doa apa maksudnya? Doa habis azan boleh, nggak apa-apa ngangkat tangannya. Tapi kalau masuk kamar mandi ya nggak usah ngangkat tangan. Doa habis wudhu nggak usah ngangkat tangan. Ya. Doa habis sholat sekali-kali boleh ngangkat tangan. Ada lagi? Izin bertanya di Doa luar. habis azan ibu tinggal lihat. Habis azan boleh ngangkat tangannya. Lanjut. Apakah jika kita melihat kajian lewat YouTube, setiap salam pembukanya Assalamualaikum wajib kita jawab meski orang yang mengucapkan di kajian tersebut sudah meninggal? Taib, ya salam yang wajib dijawab itu adalah salam secara apa ya Kang? Secara offline nih Kang ya. Secara offline itu yang pertama. Yang kedua, kalau WA secara langsung boleh dijawab. Ya, misalnya Kang Pujo ngituin salam ke saya, Assalamualaikum di WA ya. Saya jawab, ya boleh saya jawab dengan lisan saya langsung, Waalaikumsalam, atau saya ketik juga ya, atau saya kasih stiker juga. Jadi kalau yang untuk kajian YouTube yang ngucapin salam, maka bolehkah kita menjawabnya? Intinya sih kalau memang ucapan itu Anda pengen dapat pahala ya disebut saja, dijawab saja ya, nggak ada masalah kayak gitu. Itu diibaratkan dengan apa tadi? Dengan ngucapin salam karena apa tadi Kang? Karena WA gitu tadi ya. WA ya. Cuman kan orangnya udah meninggal Pak Ustadz. Ya, saya rasa nggak masalah karena siapa yang diucapkan salam kan tentunya yang meninggal ini ngucapin salam. Anda jawab ya bagus ya, nggak Anda jawab juga nggak kecuali azan ya Kang. Kalau azan emang itu harus live ya Kang ya. Ya kalau azan harus live gitu ya. Tapi kalau misalnya ucapan kan ada azan yang apa sih Kang namanya? Apa sih namanya? Azan itu yang apa sih ulangan-ulangan gitu loh. Ya, nggak live ya, nggak live ya. Jadi kalau misalnya yang live ya bagus dijawab ya, bagus dijawab. Wallahu alam kalau untuk kepada untuk ucapan salam kayak rumah kosong aja Kang. Kan nggak ada isinya kan ya Kang. Tapi kita disuruh ngucapin salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itu kan kalau rumah kosong tuh. Ya makanya kalau saya sarankan sih dijawab aja ya Kang ya. Ya dijawab aja. Lanjut. Ini yang doa ini mungkin tadi yang mengangkat tangan untuk doa habis azan.
Ya. Afwan, kalau ada orang lagi ngaji, apa boleh ucap salam? Dan orang yang ngajinya, apa baiknya jawab salam atau lanjut ngaji? Termasuk hal yang dimakruhkan oleh Syekh Fauzan, mengucapkan salam buat orang yang lagi ngaji. Jadi Syekh Fauzan itu bikin tulisan tentang salam-salam yang dimakruhkan. Ya, jadi di antara yang dimakruhkan adalah ucapan salam kepada orang yang lagi ngaji. Ya, karena dia akan memutuskan kan. Jadi kalau ada orang lagi ngaji, ya udah antepin aja dia ngaji gitu. Ya. Jadi jangan kita datang atau kita langsung aja duduk di sampingnya gitu. Tapi kalau kita ucapin assalamualaikum, dia kan harus jawab, dia wajib dijawab. Waalaikumsalam. Terus bacaannya jadi terputus. Itu fatwa beliau ya, fatwa beliau di antara saat waktu-waktu yang dimakruhkan mengucapkan salam. Di antaranya ketika ada orang lagi ngaji, dia ngucapin salam karena akan memutus bacaan Al-Qur'annya. Wallahu a'lam. Itu fatwa beliau ya. Ada lagi? Apakah boleh menjawab azan dari aplikasi karena azan masjid tidak sampai berubah? Ya, kalau yang live setahu saya ya itu bisa dijawab. Tapi kalau misalnya jawaban azannya itu yang aplikasi itu kan hanya diulang-ulang ya Kang ya. Ya. Diulang-ulang. Malah ada syekh ditanya gini. Ada seorang syekh ditanya, boleh nggak saya menjawab semua azan gitu lah. Ya kan azan banyak ya Kang ya. Azan boleh nggak ya menjawab semua azan. Maka ada satu riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, apabila iza sami'tul muazzin, kalau kalian dengar azan, tirukan seperti yang ucapan muazzin, lalu bacalah sholat duku. Maka berdasarkan hadis ini, menjawab azan itu adalah perintah dari Nabi. Nah masalahnya apakah semua azan itu bagus dijawab atau cukup satu saja ya? Nah maka ada perbedaan pendapat dari ulama. Pendapat yang pertama ya intinya ya langsung aja kesimpulan daripada para ulama yaitu cukup diamalkan sekali aja. Itu pertama, pendapat yang pertama. Jadi cukup jawab satu azan saja. Tapi ya dibolehkan ngapain tadi untuk mengamalkan menjawab semuanya kalau dia memang sanggup ya. Cuman kalau memang bisa jawab dua-duanya ya dijawab. Kalau enggak ya cukup satu saja ya. Assalamualaikum, izin tanya di luar tema. Si A pinjam uang ke si C melalui si B. Sepertinya si A susah untuk bayar. Bolehkah dibayarkan hutangnya melalui zakat yang dikeluarin oleh si B? Si A minjam uang ke si C melalui si B. Sepertinya, maksudnya si B ngeluarin zakat yang diniatkan untuk bayar si A. Boleh. Tapi yang nggak boleh si C karena diutangin, ini dia niatin zakat, itu nggak boleh. Ya, saya minjam uang ke Pak Pujo. Lalu Pak Pujo bilang begini, ya udah ikhlasin aja deh, jadi zakat aja buat Ustaz Agus. Nggak boleh itu. Ya, karena nggak boleh karena Pak Pujo melakukan itu kan terpaksa. Ya, terpaksa. Tapi kalau si B yang mengeluarkan uangnya untuk zakat, dia punya zakat, lalu dia bayarkan hutangnya si A, itu boleh. Ya, boleh. Ya, habis. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat para pengurus ya. Saya masih satu lagi Kang tadi yang masih penasaran.
tentang apa sih tadi yang jawab azan ya? Ya, azan. Jawab azan dari aplikasi, dari radio atau dari televisi. Itu kan semuanya adalah ulangan-ulangan saja rekaman ya. Ya. Maka ada apa? Azan yang kalau azan yang langsung pasti jelas lah. Tapi kalau azan yang bersifat rekaman ya ada satu fatwa dari Syekh Abdul Karim Al-Hudair. Beliau adalah anggota Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah, bahwa azan yang bukan siaran langsung seperti aplikasi tadi atau hasil rekaman ya bahkan yang muazzinnya aja udah meninggal gitu ya ya maka ya azan rekaman semacam ini tidak perlu dijawab dan tidak dihukumi sebagai azan. Ini fatwa dari Dr. Abdul Karim Hudair, ya Kang ya. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu, kalau azan yang bersifat live seperti Masjidil Haram, Roja itu biasa live itu, maka itu dijawab. Tapi kalau rekaman, kaset, aplikasi, bahkan yang azannya pun udah meninggal gitu ya. Seperti ada azan tuh Kang, ada azannya Siddiq Al-Misawi ya. Itu kan suaranya bagus tuh Kang katanya. Ya, itu dikumandangkan di berbagai macam radio Kang. Padahal orangnya udah meninggal 40 tahun yang lalu gitu. Nah, itu nggak usah dijawab. Ya, tidak perlu dijawab. Ya, tidak dihukumi sebagai azan kata Dr. Abdul Karim Al-Hudair. Wallahu a'lam. Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Makasih Pak Pujo, Bu Uti, dan Ibu Ibu siapa lagi Kang? Ibu Efda ya, Ibu Efda mah ya, dan semuanya yang jadi pengurus Majelis Ta'lim Safir. Insyaallah kalau dilanjutkan kita masuk ke bab 23 ya. Demikian, mohon maaf kalau kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustaz atas kajiannya. Terima kasih Bapak Ibu para jamaah atas kehadirannya. Insya Allah kajian kita lanjutkan di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.